Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin wa afdalil khalqi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wattaqan wa hudahan wa salahan ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu tentang suatu hal yang diminta oleh Ashabul Kahf? Ashabul Kahf adalah kisah 7 orang pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini merupakan kisah yang sangat agung lagi ajaib di antara kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Dan di surat ini pula lah terdapat keutamaan bagi siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi akan terlindungi dari kejahatan Dajjal. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terlindungi dari kejahatan Dajjal. Maka tatkala 7 pemuda tadi berlindung di dalam gua karena lari dari kaumnya yang menyuruhkan untuk menyembah berhala, mereka ditimpa kesulitan karena ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala disertai rasa takut. Maka tahukah kamu apa yang mereka minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya mereka meminta ar-rushd. Mereka tidak meminta pertolongan ataupun kemenangan. Akan tetapi yang mereka minta adalah ar-rushd. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan permintaan mereka dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ar-rushd. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ini yang pertama. Yang kedua, tahukah kamu apa yang diminta oleh jin dari Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mereka telah mendengar Al-Quran untuk yang pertama kalinya, sehingga membuat sebagian mereka beriman kepadanya? Sesungguhnya mereka meminta ar-rushd. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. Sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran, lalu mereka pun berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, sehingga kami pun beriman kepadanya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ar-rushd. Dan tatkala hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka semua itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam ar-rushd, petunjuk kepada jalan yang benar. Yang ketiga, tatkala Nabi Musa bertemu dengan salah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh, yang diberikan rahmat serta pengetahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
Nabi Musa tidak meminta apa-apa kepadanya kecuali satu hal saja. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda." Ar-rusyd, faqat ar-rusyd. Nabi Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku ikut bersamamu sehingga engkau dapat mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari ilmu-ilmu yang telah diberikan kepadamu?" Maka apa yang dimaksud dengan ar-rusyd? Ar-rusyd adalah kebenaran yang hakiki. Ar-rusyd juga berarti ketepatan dan kebenaran dalam bertindak. Ar-rusyd juga memiliki arti berjalan ke arah yang benar atau petunjuk kepada jalan yang benar. Sebagian ulama menyebutkan pengertian ar-rusyd adalah ismun jami'un likulli ma yarshudun nas ila masalih dinihim wa dunyahum. Sebagian ulama mengatakan makna dari ar-rusyd adalah penyebutan untuk segala sesuatu yang dapat membimbing manusia untuk kepentingan agama dan dunia mereka. Makanya dalam fase atau tahapan kehidupan manusia itu dibagi menjadi 4. Ada yang pertama atau fase yang pertama namanya adalah fase anak-anak atau yang kita sebut dalam bahasa Arab adalah marhalatut tufulah. Fase yang kedua adalah fase remaja atau dalam bahasa Arabnya marhalatul murahaqah. Fase yang ketiga adalah fase dewasa atau yang kita sebut dalam bahasa Arab marhalatul rusyd, yang dimulai dari umur 21 sampai 40 tahun. Nah, pada masa ini pula lah seseorang telah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu petunjuk, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak dan diberkahi setiap langkahmu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mewasiatkan kita untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada." Dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku memberikan kepadaku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya. Pelajaran berharga dari ayat-ayat yang mulia ini adalah yang pertama, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka jalan jauh yang kita tempuh akan sangat singkat. Pelajaran kedua, anjuran untuk selalu bersabar dari setiap cobaan dan musibah yang menimpa kita. Dan jangan lupakan untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Pelajaran ketiga, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala akan hilang sebagian besar kesulitan dan akan sangat besar hasilnya bagi kita nanti di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Hina yakunullahu laka waliyan mursyida. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu petunjuk, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkanmu. Ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sebab-sebab untuk mendapatkan petunjuk kepada suatu kebenaran, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi kita suatu jalan menuju kepada keberhasilan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Hadza wa as'alullah al-'aliy al-'azim ay yuthabbitana wa iyyakum wa ay yarzuqana at-tawfiq was-sadat. Allahumma hayyi lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وجزاكم الله خيرا أجمعين.